Jadi kali ini kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu kinematika. Oke. Ada yang masih ingat apa itu kinematika? Ini sebelum berakhir pembelajaran yang lalu saya sudah sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Apa itu kinematika? Kinematika ini dibagi menjadi dua ya. Ada kinematika, ada dinamika. Nah, kalau kinematika itu seperti apa kinematika? Kinematika. Kalau yang bendanya saya buang, kemudian si pengamat bilang oh bendanya bergerak, itu namanya apa? Kinematika ya. Tapi kalau bendanya saya lempar, kemudian harus ditahu kenapa itu bendanya bergerak, itu disebut apa ya? Dinamika. Jadi ini kinematika bahagian dari mekanika. Kemudian dibagi menjadi kinematika dan dinamika. Yang pertama bicara tentang kinematika. Kinematika ini yang kita bahas ada tiga, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Oke, silakan duduk Pak. Saya lanjut ya materinya. Nanti waktu mengikuti saja. Jadi ada tiga pokok bahasan yang kita bahas terkait dengan kinematika ini, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi itu apa, jarak ini apa, perpindahan ini apa, nanti lebih jauh kita bahas dalam topik masalah. Ya. Wahyu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, karena Wahyu datang terlambat Pak. Menurut Wahyu, datang terlambat itu sebuah kesalahan atau tidak? Iya Pak, datang terlambat ada kesalahan Pak. Nah, Wahyu, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu waktu masih dekat SMA. Kayak Wahyu. Nah, baiklah kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama Wahyu ya. Iya Pak. Wahyu pasti punya alasan kenapa bisa datang terlambat ke sekolah. Pak, dari malam saya kayak gitu nonton di dunia jalan. Orang tua Wahyu tidak marah nggak? Iya Pak. Nah, Wahyu memang nonton itu asik, tapi jika nonton TV secara berlebihan, apalagi sampai larut malam, itu kurang bagus dan bisa merugikan diri sendiri Wahyu. Nah, masih ingat tidak Wahyu? Ada keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati di awal semester dulu. Coba sebutkan Wahyu keyakinan kelas kita dulu. Datang tepat waktu Pak, bukan sedikit lagi. Nah, Wahyu tahu apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan Wahyu? Kira-kira apa yang Wahyu lakukan supaya kesalahan yang sama ini tidak terulang lagi ya? Saya tidak akan mengikuti deadline Pak, sampai larut malam supaya datang sekolah. Artinya Wahyu sudah menyadari kesalahannya dan paham betul bahwa menonton televisi sampai larut malam itu kurang bagus, apalagi sampai begadang, efeknya pasti ke sekolah tidak tepat waktu lah. Jadi bagaimana supaya Wahyu juga sama-sama dengan temannya hadir di sekolah tepat waktu, sesuai dengan waktu disampaikan bahwa sudah tidak begadang lagi dan bisa ke sekolah tepat waktu Wahyu ya. Oke, makasih Wahyu. Nggak apa-apa. Materinya kita masih di seputar kinematika, posisi,
jarak dan perpindahan. Nah, kalau misalnya ini kita kaitkan dengan sistematis matematika, maka ini kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu seperti apa? Yang kalian pahami tentang koordinat kartesius kira-kira seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Mulai dari pusat koordinat ini adalah 0, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar, ya. Ini kalau ke kiri dia bernilai minus, ke bawah ini bernilai minus 3. Itu diagram kartesius. Sumbu X, sumbu Y. Ini kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi maka kita tambah satu koordinat lagi yaitu sumbu Z. Oke? Ini orang ini cerita apa ini? Ini cerita Masalah pribadi, Pak. masalah pribadi. Berarti dari tadi tidak perhatikan apa ya? Ya. Nanti ketemu di kantor ya. Saya lanjut materinya. Kalian perhatikan dulu. Iya, Pak. Oke. Ini 3 koordinat yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalian tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini sekarang? Iya, Pak. Jadi tadi saat yang belajar berlangsung. Nah, menurut kalian cerita saat pembelajaran berlangsung itu sebuah kesalahan atau bukan? Pak, saya kesalahan. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi baiklah kita akan selesaikan masalah ini bersama-sama ya. Pasti kalian punya alasan kenapa melakukan hal ini cerita saat pembelajaran berlangsung saat Bapak mengajar di kelas tadi. Apa alasannya? Tertarik, Pak. Oh gitu. Mengamati siswa lainnya itu bagus, penting. Tapi jangan sampai jadi masalah saat proses pembelajaran berlangsung, apalagi saat Bapak mengajar di dalam kelas. Nah, masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sama-sama buat saat semester awal? Pak. Apa itu? Salah satunya dilarang bercerita saat pembelajaran berlangsung, Pak. Nah, kalian sudah tahu apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya, Pak. Apa yang kira-kira kalian bisa lakukan supaya keyakinan kelas ini bisa terwujud? Kami tidak akan bercerita saat pembelajaran berlangsung lagi. Oke, saya rasa kalian sudah paham dulu masalahnya di mana dan kalian paham betul kesalahan kalian dan berusaha supaya pembelajaran berlangsung dengan baik ya, dengan kalian tidak cerita lagi di dalam kelas. Oke ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya. Nah, Ini tuh. Oke, terkait posisi ini apa, jarak ini apa, perpindahan ini apa. Kalau berbicara tentang posisi, artinya kita berbicara tentang titik awal atau titik acuan. Nah, titik acuan itu di mana posisi bendanya, di mana benda itu berada, itulah yang disebut dengan posisi. Sedangkan jarak ini adalah semua yang kita lalui, mulai dari berangkat dari rumah kemudian sampai ke sekolah, itu semua dihitung berdasarkan jarak. Semua yang kita lalui itu disebut dengan jarak ini. Oke? Menurut saya kira bikin apa itu menurut saya kira? Tak fokus belajar ya. Apa yang diperhatikan? Main game. Game di mana? Di HP-nya. Sini, bisa saya ambil dulu ya, nanti selesai pembelajaran baru. Ini bisa
sekarang? Ya, tahu Pak. Kenapa? Karena saya bermain game saat jam pembelajaran berlangsung. Menurut Nur, main game saat pembelajaran berlangsung itu sebuah kesalahan kan? Ya Pak, sebuah kesalahan. Nur, Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan sekarang kita akan selesaikan masalah ini dengan bersama-sama pula. Nur pasti punya alasan kenapa tadi Bapak dapatkan bermain game di dalam kelas saat Bapak lagi ngajar. Saya terlalu asik bermain game pada malam tadi dan terbawa hingga saat jam pembelajaran tadi. Orang tua Nur tidak marah? Marah Pak, cuma saya mainnya sembunyi-sembunyi. Bermain game itu memang asik, apalagi game online sama teman-teman, apalagi sekarang ada istilah mabar ya. Ya, tapi itu lagi jangan sampai larut malam sampai begadang dan akhirnya apa menjadi merugikan diri sendiri, merugikan Nur, akhirnya apa tidak konsen belajar seperti yang Bapak dapati di dalam kelas tadi. Intinya seperti itu. Nah, Nur masih ingat keyakinan kelas kita di awal pembelajaran di semester awal? Ingat Pak. Itu kan menjadi kesepakatan kita ya. Iya Pak. Apa itu Nur? Salah satunya dilarang bermain game saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, Nur tahu kira-kira apakah keyakinan kelas itu harus dilakukan atau tidak? Harus Pak. Nah, menurut Nur kira-kira apa yang Nur mau lakukan supaya keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan dengan baik? Tidak bermain game saat jam pembelajaran berlangsung. Oke, nah sekali lagi Nur sudah paham masalahnya di mana, kenapa Bapak panggil ke sini karena tadi Bapak perhatikan Bapak asik Nur asik bermain game gitu. Jadi Bapak khawatirnya tidak konsen belajar, apa yang Bapak sampaikan saat pembelajaran Nur tidak tangkap dengan baik dan bisa jadi pada saat Bapak kasih soal ujian Nur susah untuk menjawabnya. Jadi bermain game itu bagus di sela-sela kegiatan refreshing, tapi jangan terlalu juga ya, apalagi sampai larut malam dan begadang, apalagi sampai di dalam kelas. Oke ya Nur ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi dan kita bisa belajar dengan baik di kelas lagi. Oke, paham ya? Oke, makasih Nur. Silakan kembali ke kelas.